Tadi kesini naik apa Mbak Rista? Naik motor. Tinggalnya di mana Mbak Rista sekarang? Di belakang Unwahas. Itu kosan atau kontrakan atau apa ya? Itu asrama Bu. Asrama. Berarti selama ini Mbak Rista tinggal di asrama ya? Iya. Ya, oke. Mbak Rista sebelumnya udah pernah melakukan konseling atau belum? Belum. Oh, berarti ini pertama kali ya Mbak Rista ya. Jadi sebelumnya di sini Ibu mau menjelaskan di sini Ibu sebagai konselor dan di sini Mbak Rista sendiri sebagai klien. Yang mana di sini tujuan dari konseling itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada klien, yaitu yang ada pada diri Mbak Rista sendiri. Jadi di sini Mbak Rista nggak usah khawatir bahwasanya nanti kalau masalahnya Mbak Rista ini bisa keluar dari forum itu, tidak usah khawatir karena yang tahu semua masalahnya Mbak Rista itu hanya Ibu dan Mbak Rista saja di sini. Jadi Mbak Rista nggak usah khawatir untuk mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam hati Mbak Rista. Sebelumnya di sini kita kesepakatan waktu dulu, kira-kira konseling ini akan kita jalani 30 menit atau 45 menit? 30 menit. Baik, kita sepakat 30 menit ya. Jadi kita mulai sesi konselingnya. Sebelumnya di sini dalam waktu dekat ini apakah ada masalah yang menurut Mbak Rista itu urgent dan harus diselesaikan, atau entah itu masalah yang ada di rumah atau masalah yang dialami oleh Mbak Rista di kampus, atau juga masalah yang ada di pesantren tempat Mbak Rista itu tinggal. Coba Mbak Rista cerita ke Ibu apa kira-kira masalah yang ada pada saat ini. Untuk masalah yang saat ini saya alami yaitu masalah teman kamar saya. Ya, itu teman kamarnya Mbak Rista kenapa? Teman kamar saya itu ngejauhin saya. Mbak Rista apa tahu atau tidak kenapa teman-teman kamar Mbak Rista kok menjauhi Mbak Rista? Apakah ada sebab setelah Mbak Rista melakukan kesalahan atau mereka tiba-tiba menjauh atau seperti apa? Coba ceritakan Mbak Rista. Ya, menurut saya mereka ngejauhin saya itu awalnya karena ada beberapa anak kamar saya yang nggak suka sama saya, dan akhirnya dia kayak nyebarin berita yang gak baik tentang saya ke teman kamar saya yang lainnya, dan akhirnya mereka juga ternyata punya unek-unek yang sama. Mereka juga nggak suka sama saya. Mungkin penyebabnya itu beda-beda, tapi yang menurut saya penyebab awal ada teman saya menyebarkan unek-unek yang nggak baik tentang saya itu ketika ada forum diskusi di kamar kami yang mau mencari kesepakatan bersama untuk posisi tempat tidur. Nah, pas itu ada beberapa orang yang nggak setuju dengan kesepakatan anggota kamar, tapi dia hanya diam saja. Padahal saat itu leader kamar kami itu udah nanyain satu-satu apakah ada yang nggak setuju dengan keputusan ini, tapi mereka diam aja, kayak ya karena mereka diam dan akhirnya keputusannya pun ya akhirnya disetujui semuanya dan akhirnya dilaksanain keputusan itu gitu. Jadi itu kejadiannya udah lama atau dari kapan Mbak Rista? Kejadiannya itu dari Agustus 2022. Terus setelah kan gara-gara ada sesuatu miskomunikasi ya, ada satu orang yang ada yang mereka tidak setuju tapi mereka diam saja. Nah itu
apa penyebabnya kok tiba-tiba Mbak Rista ini dijauhin? Apakah dari situ atau gimana? Coba Mbak Rista ceritakan. Ya dari situ, karena mereka tuh nggak sepakat sama keputusan kami itu, karena mereka ngerasa yang diuntungkan dari keputusan itu tuh saya, karena saat itu anggota kamar kami itu ada 7 orang, sedangkan kamar kami itu sedangkan kasurnya itu ada 6. Jadi mau nggak mau ada beberapa anak yang harus kasurnya tuh bareng-bareng gitu. Nah, pas itu keputusannya itu karena kamar kami tuh sempit buat 7 orang, jadi dibagi 2 sisi gitu, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, untuk biar strategis peletakan kipas dan segala macamnya, itu akhirnya dibagi 2 kasur di sebelah kanan dan 4 kasur di sebelah kiri, dan 4 kasur itu diisi dengan 5 orang. Sedangkan yang sebelah kanan itu 1 kasur 1 orang, dan saya yang 1 kasur 1 orang itu. Dan mungkin penyebabnya itu, mereka nggak setuju sama keputusannya itu, karena mereka ngerasa kenapa kok bayarnya sama-sama bayar asramanya sama, tapi kok fasilitas yang didapat itu berbeda gitu, lebih menguntungkan saya gitu ketimbang mereka yang tidur 4 kasur 2 per 5. Berarti yang 2 orang itu Mbak Rista dan 1 lagi ada temennya Mbak Rista juga. Temen saya. Nah di situ Mbak Rista udah pernah belum sih kayak menjelaskan miskomunikasi kalau itu kan miskomunikasi ya, udah pernah menjelaskan belum ke mereka kalau misalkan itu tuh bukan keputusannya Mbak Rista sendiri gitu, terus tanggapan mereka gimana? Nah pas itu saya udah pernah jelasin, karena pas itu saya dengar mereka ngomongin saya tentang permasalahan itu. Nah sedangkan mereka tuh 4 orang itu ngomongin saya di dalam kamar, dan termasuk leader kamar kami. Nah mereka tuh ngomongin unek-unek tentang saya sama teman saya yang satunya itu. Nah terus pas itu leader kamar saya tuh sebenarnya kan dia tahu keputusannya, intinya tahu semuanya lah, tapi dia itu hanya diam aja. Dan saat itu karena saya mendengar hal yang menurut saya nggak benar, dan saya harus ngasih tahu kebenarannya. Saya masuk kamar, terus saya ngejelasin semuanya kalau keputusan itu diambil bersama-sama, dan ya bukan karena mau saya gitu. Terus saya juga sempat bilang kalau nggak setuju sama keputusan ini ya dirubah aja keputusannya, tapi mereka cuma diem aja gitu. Termasuk ibu kamar saya yang tahu semuanya itu, dia juga diem aja. Terus temen kan itu kan ada 2 kasur, dan itu Mbak Rista sama temennya Mbak Rista. Nah itu temennya Mbak Rista juga dijauhin sama kayak Mbak Rista atau bagaimana? Nah pas awal-awalnya sebelum saya punya masalah saya tuh juga ada masalah dengan teman kamar saya yang sama-sama 1 kasur itu. Yang teman saya sama-sama 1 kasur itu, anggap aja dia sebut aja si X. Nah si X itu dia tuh dulu dekat sama saya. Nah terus ada suatu kejadian salah paham antara aku sama si X ini, saya dengan si X ini. Terus kemudian si X ini mungkin dia curhat atau gimana, atau nyampein unek-uneknya ke teman kamar saya yang lainnya, sedangkan teman kamar saya yang lainnya itu juga nggak suka gitu sama saya, juga ada unek-unek yang nggak baik tentang saya. Dan akhirnya mereka ternyata sama-sama ini nih nggak suka sama saya. Mungkin sebabnya beda-beda, tapi karena mereka merasa sefrekuensi, sama-sama ada unek-unek nggak baik tentang saya, terus akhirnya mereka semua kayak
bersatu gitu buat ngejauhin saya di kamar. Terus saya dipojokin di kamar, saya nggak pernah diajak ngobrol. Pas saya ngajak ngobrol pun mereka nggak nanggepin. Terus pas Mbak Rista seperti ituin, Mbak Rista ngelakuin apa? Pas ya awalnya saya biasa aja karena emang itu nggak, gimana ya, menurut saya nggak berpengaruh gitu dalam hidup saya. Saya juga nggak terlalu bergantung sama mereka, saya juga biasa aja. Tapi lama-kelamaan mereka tuh menampakkan nggak suka ke saya gitu. Lama-lama tuh makin jelas dari mimik mukanya terlihat sebel sama saya, terus dari perilakunya, terus dari mereka juga sering nyindir, terus intinya banyak hal yang mereka perlihatkan kalau mereka tuh nggak suka sama saya gitu. Dan akhirnya lama-lama saya kan juga saya nggak kuat ya, karena mereka nampakin itu ke saya, benci ke saya gitu. Terus akhirnya intinya tuh mereka juga membuat ketidaknyamanan gitu buat saya. Mereka tuh juga intinya mereka tuh gimana caranya biar saya itu nggak nyaman di kamar itu gitu. Jadi mereka emang sengaja buat hal-hal yang bikin saya nggak nyaman. Contohnya kayak berisik di kamar, terus tapi mereka sengaja itu. Terus mencabut stop kontak, terus pokoknya banyak lagi lah. Intinya akhirnya saya nggak nyaman di kamar itu gitu. Terus akhirnya tindakan saya setelah saya rasa nggak nyaman dengan teman-teman kamar saya, akhirnya saya bilang ke kesiswaan asrama itu, dan akhirnya ditindaklanjuti, dan akhirnya sekarang diacak lagi kamarnya. Tapi sampai sekarang masih ada kayak rasa marah atau benci ke mereka yang udah ngejauhin atau apa menjelek-jelekin Mbak Rista apa enggak? Masih Ya. Masih. Dan pas kejadian itu juga berarti secara nggak langsung mengganggu aktivitasnya Mbak Rista juga ya dalam kesehariannya, iya kan? Ya benar. Jadi yang awalnya dari kesalahpahaman, miskomunikasi, terus sudah dijelaskan, tapi mereka masih tetap menjauhi Mbak Rista. Bahkan mereka sampai memperlihatkan kalau mereka itu tidak suka ke Mbak Rista dan membuat Mbak Rista itu tidak nyaman menjalani kesehariannya, dan akhirnya udah ditindaklanjutin. Nah sekarang di sini Ibu karena Mbak Rista masih kesal, dan berarti sampai sekarang masih kayak dongkol gitu ya? Iya. Kayak kesel banget gitu kan. Coba Mbak Rista bayangkan di sebelah sini, ini adalah teman-teman kamar Mbak Rista dahulu. Coba sampaikan apa yang ada di dalam hati unek-unek Mbak Rista kepada mereka. Ya saya cuma pengen bilang kalau semua yang kalian lakukan terhadap seseorang, perbuatan kalian, tindakan kalian kepada seseorang itu pasti akan ada timbal baliknya, itu akan ada karmanya. Jadi mungkin kalian bisa memperlakukan saya dengan gak baik kayak gitu, kalian juga nggak tahu kedepannya bakal terjadi ke kalian atau enggak. Mungkin kalian kalau merasakan hal yang sama kayak saya saat ini, mungkin kalian juga akan sedih. Jadi ya kalau kalian nggak mau kedepannya bakal ada timbal baliknya dari perbuatan kalian yang kalian lakukan sekarang, ya lebih baik kalian memperbaiki diri. Kalaupun kalian nggak suka sama seseorang, ya tegur aja. Kalian tegur, kalian
bicarakan dengan baik-baik, bukan ngomongin di belakang, bukan malah nyebar-nyebarin hal yang nggak benar tentang seseorang yang kalian benci. Itu malah berdampak buruk juga buat seseorang yang kalian benci itu. Dan akhirnya kalau kalian nyebar-nyebarin hal yang nggak benar, akhirnya kan semua orang juga benci juga sama saya. Terus intinya kalian harus menjaga perbuatan kalian, karena semua perbuatan itu bakal ada karmanya. Mungkin bukan kalian yang merasakan karmanya, bisa jadi nanti keturunan kalian atau anak kalian atau cucu-cucu kalian pasti akan ada dampaknya, pasti akan ada karma dari perbuatan kamu. Itu aja. Sudah. Coba Mbak Rista tarik nafas dulu. Tarik dulu pelan-pelan. Satu. Hembuskan pelan-pelan. Lagi, tarik nafas. Tekan dalam perut. Hembuskan pelan-pelan. Udah sedikit lega Mbak Rista? Udah. Jadi sini permasalahan Mbak Rista sudah sedikit lega, dan berarti permasalahannya itu karena sudah ditindaklanjuti dan akhirnya sekarang Mbak Rista udah pindah kamar, berarti masalahnya udah selesai. Karena waktunya sudah 30 menit, jadi Ibu cukupkan sampai di sini saja untuk proses konselingnya. Adapun besok ada sesuatu yang mengganjal atau ada sesuatu yang tidak bisa Mbak Rista ceritakan ke teman-teman, kita bisa melakukan sesi konseling untuk berikutnya. Ya, seperti itu saja. Baik, Bu akhiri. Terima kasih Mbak Rista karena sudah meluangkan waktunya. Ibu ucapkan terima kasih, hati-hati di jalan. Ya. Terima kasih. Ya.